Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi manajemen strategik, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis perusahaan. Pada dasarnya ini nanti saya jelaskan secara umum ya, karena di etika bisnis perusahaan nanti kalian juga bisa pelajari di mata kuliah yang spesifik, yaitu etika bisnis dan profesi kalau tidak salah. Jadi di sini nanti saya jelaskan secara umum saja nilai-nilai apa saja, beberapa kasus terkait dengan kasus global dan kasus yang ada di Indonesia, gitu ya. Oke, nah ini saya jelaskan, saya beri gambaran umum saja. Jadi tanggung jawab sosial itu kaitannya sama social sustainability atau keberlanjutan sosial. Nah, sosial isunya itu apa saja sih yang sekarang digarap dan diperhatikan? Nah, ini saya ambil dari UN Global. Saya ambil dari PBB ya. Jadi isu sosial yang bukan sekarang sih, pada beberapa dekade terakhir menjadi perhatian dunia sebenarnya ya, adalah human rights. Jadi bahwa setiap hak manusia itu perlu dilindungi, ya gitu. Ini masih sosial ya. Ada labor atau pekerja ya. Jadi bagaimana pekerja itu bisa mendapatkan, setidaknya paling basic adalah kerja dia dikompensasi dengan baik, atau misalkan fasilitas lain seperti asuransi dan sebagainya. Itu isu-isu sosial, asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja. Nah, itu masuk dalam isu sosial. Gender equality. Nah, ini juga sekarang bukan mulai ya, sebenarnya dari dulu, cuman masih banyak tumpang tindihnya, tetapi sudah mulai eh, mulai banyak yang memperhatikan ini ya gitu. Jadi gender equality ini juga terkait juga sama labor sebenarnya. Jadi ketika bagaimana perbedaan perlakuan dalam tanda petik ya, eh, pegawai perempuan dengan pegawai pria, kompensasi perempuan dengan kompensasi pria, penanganan hukum kasus mengenai perempuan dengan pria. Jadi itu yang diperhatikan di gender equality. Sebenarnya detailnya banyak sekali. Tentang children. Nah, tentang children ini lebih kepada proses perkembangannya, lebih kepada perkembangan secara mental health-nya, secara pendidikan nanti ya, terkait juga sama pendidikan ini gitu. Terus lingkungan gitu kan ya, itu yang di poin-poin yang diperhatikan di children. Indigenous people ini bahasa Indonesianya, orang penduduk asli, nah gitu ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri sebenarnya indigenous people-nya banyak sekali. Yang paling masih bukan dilestarikan, tapi dalam arti masih dijaga secara culture dan sebagainya, itu banyak sekali di Indonesia ya. Contohnya interaksi antara PT Freeport dengan penduduk asli Timika. Nah, itu seperti apa? Itu banyak sekali yang dibahas, mengenai social issues ini. Jadi terus education. Nah, education ini dengan asumsi bahwa education dan sebenarnya sama health ya, sama kesehatan. Education dan health itu adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia, intinya gitu. Jadi ini human rights ini contohnya termasuk juga tentang racial ya,
suku. Nah, ini masuk juga ini tentang ini. Jadi, apakah perbedaan suku berdampak pada perbedaan perlakuan, perbedaan hak dan sebagainya. Ini topik-topik yang sangat sensitif sekali, tapi sebenarnya dari dulu itu sudah ada, cuman beberapa bulan terakhir khususnya saat pandemi ini semakin diperhatikan oleh banyak kalangan. Oke, nah ini terkait dengan environmental. Nah, ini saya fokus ke environmental nih. Saya ambilnya dari sini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan finding alternate clean source of energy. Jadi sekarang itu sudah banyak sekali bukan wacana sih, sebenarnya ada aktivitas dan bahkan produk yang terkait dengan eco-friendly product, intinya gitu ya. Jadi termasuk di dalamnya adalah bagaimana ganti warna ya, yellow ya, you can see it. Oke. Jadi ini source of energy yang saya gambarkan di sini. Jadi pengganti energi gas, pengganti energi listrik itu pakai solar system. Nah, ini sekarang beberapa perusahaan memang belum banyak, tetapi sudah mulai menjadi pilot project banyak perusahaan yang lain bahwa solar system atau tenaga surya itu sudah bisa nih dipakai untuk operasional perusahaan bahkan sekelas pabrik gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini yang diperhatikan sekarang, yang menjadi perhatian mengenai environmental issues. Kalau di tingkat bukan bisnis, misalkan di tingkat individu juga banyak sekali pembangunan rumah itu yang menggunakan solar system atau less use of air conditioning. Jadi rumahnya dibuat lebih sirkulasi udaranya lebih bagus. Nah, itu banyak sekali penawaran mungkin belum banyak di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain itu sudah mulai diterapkan seperti itu. Jadi kesadaran penduduknya tidak hanya dari perspektif bisnis, tapi dari penduduknya sendiri ketika membangun rumah, ketika beraktivitas sehari-hari itu sudah menggunakan alternate source of energy. Salah satunya adalah hybrid car ya. Sekarang sih sebenarnya masih ada beberapa juga sih. Jadi menggunakan energi solar. Jadi di tasnya itu pakai energi surya, habis gitu baru bisa dipakai. Nah, itu banyak sekali sekarang produk-produk seperti itu. Selanjutnya conserving wildlife ya, ini juga yang menjadi perhatian, ini saya concern juga terhadap ini, khususnya untuk orang utan ya. Jadi saya pilih yang orang utan karena ini yang masalah yang sangat krusial sekali di Indonesia, karena berkurangnya habitat orang utan. Sebenarnya nggak hanya orang utan sih, banyak sekali berkurangnya habitat karena yang tergantikan dengan sawit dan sebagainya. Tapi but you have to find the fact about it ya. Tapi ini masih diperbincangkan, masih diperdebatkan. So you have to find your data. Jadi kita harus based on data ya. Cuman ini orangutan ini memang menjadi perhatian beberapa satu dekade terakhir lah, karena banyak sekali kebakaran hutan dan sebagainya yang setelah kebakaran hutan akhirnya hutan itu dijadikan kelapa sawit. But again you have to check for the fact ya. Jadi ini conserving wildlife ini banyak sekali di luar. Ini kasus di Indonesia ya. Kalau di luar negeri banyak sekali tentang conserving wildlife ini. Tapi tidak hanya wildlife juga sih, sebenarnya domestic animal pun juga menjadi perhatian nih. Jadi kayak misalkan domestic animal itu hewan peliharaan. Jadi
banyak sekali sekarang organisasi-organisasi NGO non non yang nirlaba yang menangani hewan terlantar. Jadi hewan terlantar tidak hanya di hutan ternyata ya. Jadi di pusat penduduk pun juga banyak tuh hewan terlantar. Nah, itu salah satu yang menjadi perhatian juga. Jadi sekarang banyak sekali organisasi yang mulai memperhatikan itu. Ensuring clean water ya. Ini ensuring clean water ini sekarang juga menjadi banyak, bahkan di Amerika pun tahun lalu kalau nggak salah atau 2 tahun lalu itu kasus ini menjadi perhatian dunia nih, karena ada beberapa distrik atau state ya di Amerika itu yang literally airnya tuh nggak sehat, beracun. Nah itu juga menjadi perhatian di dunia, kok bisa gitu kan ya, kok bisa negara semaju itu tidak bisa menyediakan clean water untuk penduduknya gitu ya. But then again, I cannot post every sources, but you have to find it yourself. Jadi kalian coba cek datanya. Saya lupa itu state mana, tapi yang pasti ini jadi perhatian juga. Kalau kasusnya di Indonesia apakah nggak ada, Bu? Ya banyak gitu ya, banyak sekali. Jadi memang kaitannya sama environmental issues ini memang bukan sangat kurang ya, tapi memang kurang diekspos di media, karena memang ya we have to accept the reality that the audience itu memang suka yang kalau hubungannya dengan environmental issues itu memang tidak viral lah ya. Jadi memang kurang terekspos nih mengenai clean water. Sebenarnya banyak sekali di Jawa Tengah pun, gak usah di Jawa Tengah, di sekitar kita di Jawa Timur pun itu ada daerah-daerah tentu yang memang belum bisa mengakses clean water secara lancar gitu ya. Bahkan untuk kegiatan sehari-hari pun itu juga perlu proses. Jadi mereka harus ambil dulu terus habis itu digodok lagi, atau bahasa Indonesianya digodok gitu ya, direbus lagi baru bisa dipakai gitu. Jadi di Jawa Tengah saya pernah ikut di area ujung bawah Jawa Tengah ya, itu juga seperti itu. Jadi kita bikin baksos, kita kasih air 2 tangki air, jadi kita bawa tangki air apalagi waktu itu perjalanannya di pegunungan gitu ya. Jadi bayangkan tangki air kita bawa di perjalanan pegunungan seperti itu ya. Saya bukan yang nyetir sih, tapi basically tujuan kita waktu itu adalah untuk memberikan air bersih kepada daerah itu gitu ya. Sekarang health concern di environment. Jadi ini juga apalagi sekarang ya malah menjadi perhatian khusus nih, health concern and the environment ini. Jadi sebelumnya pun sebenarnya sudah menjadi perhatian, tetapi dan teralihkan ya. Mungkin di Indonesia sendiri melihatnya masih kurang, masih belum menjadi perhatian khusus gitu ya, karena mungkin secara ini yang terjadi di Riau itu kebakaran hutan. Waktu itu kebakaran hutan mempengaruhi pernafasan waktu itu, kalau nggak salah ya kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan itu kaitannya sama health concern and the environment. Kalau di China sudah bukan karena kebakaran hutan, itu literally karena massive production dari banyak sekali pabrik-pabrik yang ada di sana. India juga menjadi salah satu perhatian juga mengenai health concern and the environment. Kalau di Indonesia sebenarnya sudah banyak digadang dan sosialisasikan. Cuman sekali lagi memang we have to accept the reality that the audience in Indonesia masih menganggap itu bukan suatu hal yang untuk diperhatikan, penting untuk diperhatikan. But start from now, semoga sih setelah saya menjelaskan ini kita sudah mulai meningkat lah ya kesadaran diri kita mengenai health concern and the environment. Jadi lingkungan sekitar kita tuh sangat
sangat mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Jadi mohon kita mulai dari diri kita sendiri. Baru saja saya mendapatkan cerita dari satu mahasiswa bahwa dia mengantar ayahnya untuk ke ontologi atau rumah sakit cancer. Seingat saya kakak saya adalah salah satu yang punya cancer waktu itu, sudah meninggal. Tapi perbedaannya yang ingin saya tekankan di sini adalah perbedaan pasien zaman dulu untuk cancer sama pasien sekarang itu totally different ya. Kalau zaman dulu itu ibu saya nganter mas saya kemo dan radiasi itu satu hari ini paling nggak sampai 5 orang gitu ya, bahkan ya maksimal 5 orang lah gitu. Nah sekarang itu sampai antri. Jadi ini menunjukkan bahwa lingkungan kita tuh sudah mempengaruhi kesehatan kita secara nggak langsung gitu kan. So we have to be aware of that gitu ya. Nah, global warming. Nah, ini global warming yang paling menakutkan beberapa tahun terakhir ini adalah bushfire ya. Ini bushfire yang ada di Australia. Jadi jutaan hewan yang meninggal gara-gara bushfire. Bushfire itu apa? Bushfire itu kebakaran alami. Sebenarnya bukan alami sih. Basically adalah disebabkan karena global warming atau pemanasan global. Jadi karena sudah areanya kering ya kan, terus suhu udara naik, jadilah kebakaran gitu. Nah, kalau dari datanya Greenpeace sebenarnya, ini waktu saya masih jadi aktif di Greenpeace ya. Sekarang sih sudah tidak punya waktu untuk di sana, but still I still concerned about that. Masih update tentang berita-beritanya. Ini global di dunia ini sebenarnya kenaikan setiap tahunnya itu kita itu naik 2 derajat. Nah, 2 derajat Celcius. Jadi makanya banyak sekali glacier di beberapa daerah, di beberapa negara itu sudah berkurang banyak. Terus habis gitu es yang sudah sudah mengecil. Jadi akhirnya habitat dari polar bear itu akhirnya berkurang banyak, kelaparan dan sebagainya. Jadi all these environmental issues sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. So we have to be aware of that. Mungkin kita tidak terpengaruh hari ini, saat ini, detik ini, tetapi pada tahun-tahun berikutnya itu sangat mempengaruhi bisa kesehatan kita, bisa basically kesehatan ya, bisa kesehatan kita itu yang diri kita sendiri gitu kan. Belum dengan anak-anak kita nanti, generasi kita selanjutnya. So don't be ignorant, we have to be aware of that. Jadi mulai aware dari sini. Terus, nah sekarang kaitan dengan bisnis ya, tanggung jawab sosial perlu atau tidak perlu sih sebenarnya gitu. Nah sekarang tidak perlu, masih ada pandangan yang tidak perlu. Kok ini Bu, konkretnya masih banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR-nya di annual report. Either mungkin karena mereka memang tidak ada program untuk itu, apakah memang report untuk membuat itu tahapannya cukup lama. Ya, you have to find out the fact ya. Tetapi dari beberapa penelitian akuntansi itu memang kendalanya di situ. Jadi ada laporan keuangannya, tapi tidak ada laporan tentang CSR-nya. Padahal sekarang sebenarnya CSR itu kalau nggak salah sudah ada undang-undangnya dan beberapa jenis perusahaan wajib untuk melakukan itu. Nah ini ya, kenapa kok tidak perlu biasanya? Bentar, saya ganti warna hijau ya. Kenapa kok tidak perlu? Ini ngomong yang tidak perlu dulu ya, kita ngomong tidak perlu dulu. Kok jadi biru ya, nggak apa-apa. Karena masih banyak perusahaan itu yang berpikir bahwa tanggung jawab sosial itu ngabisin duit. Nah ini gitu. Jadi ngabisin duit itu kaitannya sama laba nih. Kan akhirnya jadi biaya. Kalau jadi biaya nanti labanya berkurang. Masih ada perspektif yang seperti itu, which is not wrong, which is not
memang nggak salah karena efeknya memang ke laba gitu. Tapi nanti saya jelaskan lebih lanjut perspektif lain. Tanggung jawab sosial dikaitkan dengan filosofis ekonomis. Jadi kayak misalkan balik lagi sebenarnya kaitannya sebenarnya dengan ini, kan kita mau mensejahterakan mau mensejahterakan karyawan, mau mensejahterakan perusahaan dan sebagainya gitu kan. Jadi untuk gimana gitu kan. Jadi untuk apa? Fokusnya masih di masih di people and profit gitu kan. Nah, tidak perlu karena apa? Karena ada hidden agenda. Jadi ada agenda tersembunyi atau persepsi pemasaran terselubung. Jangan-jangan ini cuma pencitraan nih gitu kan. Nanti dianggapnya masyarakat kita cuma pencitraan aja gitu kan. Jadi itu kontranya di situ tuh. Kenapa kok masih banyak atau mungkin sudah dilaksanakan tetapi perspektif masyarakat masih menganggap seperti itu. Nah, pro-nya ini ternyata gitu ya, beberapa penelitian itu bahkan menunjukkan ketika perusahaan itu melaksanakan tanggung jawab sosial, itu efeknya berlanjutan usaha malahan gitu ya. Jadi tapi harus lihat indikator-indikatornya juga ya. Jadi ternyata tanggung jawab sosial kalau di akuntansi itu spesifik namanya akuntansi hijau ya, itu green accounting. Nah itu ternyata ketika perusahaan mengalokasikan membuat kegiatan dan mengalokasikan biaya untuk itu, ternyata itu efeknya ke keberlanjutan usaha gitu ya. Mungkin secara laba tidak berpengaruh langsung kepada laba gitu kan, atau bahkan mengurangi laba, tetapi secara keberlanjutan perusahaan atau company sustainability itu pengaruhnya positif. Nah gitu. Jadi kalian nanti coba saya carikan contoh-contoh yang artikel yang penelitian mengenai itu. Kebangkitan para pencinta lingkungan ya, tadi yang saya jelaskan. Ini one of the person that concerned about it. Jadi ini dilihat dari customer dan investor. Jadi sekarang itu investor kalau ingin invest ke perusahaan, dilihat dulu nih kegiatan CSR-nya gitu kan. Aktif nggak ini CSR-nya, dilaporkan nggak gitu. Investor itu sekarang sudah memperhatikan itu. Nah, customer juga seperti itu. Saya termasuk orang yang sangat concern sekali tentang itu. Jadi sebenarnya contohnya body shop ya. Sebenarnya body shop itu mahal, iya mahal. Tapi for me it's not about the price, tapi adalah etikanya gitu ya. Jadi tanggung jawab sosial. Dia tidak tes di hewan gitu kan. Bahannya semuanya organik dan sebagainya. Itu salah satu yang menjadi pertimbangan saya. Saya tidak semuanya pakai body shop tentu saja. Tetapi itu salah satu pertimbangan kenapa saya memilih satu produk. Saya pernah beralih dari produk A ke produk B hanya karena saya tahu bahwa produk A setelah ditelusur itu minyak sawitnya berasal dari pembakaran hutan. Saya pernah tidak menggunakan salah satu merek sepatu karena dia terekspos menggunakan pekerja di bawah umur dan dibayar sangat minim sekali. Fakta-fakta yang seperti itu mempengaruhi saya sebagai customer untuk beralih. Nah, gitu. Karena kenapa? Karena kita sudah aware nih terhadap bahwa itu tuh memang suatu tindakan sosial dan etika yang tidak beretika gitu ya. Nah, ada audit sosial. Audit sosial ini ya sekali lagi ini banyak sekali ya kita kaitkan dengan sekarang pun sebenarnya auditor menyatakan going concern pun mungkin salah satunya adalah pertimbangannya adalah tentang kegiatan CSR itu. Atau kalau bukanlah auditor, sosial ini sudah melihat sekarang itu informasi mengenai tanggung jawab sosial ini sudah terekspos dimanapun. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang go public ya, tinggal buka annual reportnya, kegiatannya apa saja itu kelihatan sekali. Kalau dari pendidikan pun sudah sampai ada peraturan bahwa kalau bisa tidak menggunakan produk-produk
yang plastik gitu, yang penggunaan plastiknya tinggi. Nah, itu juga salah satunya. Sekarang kalau kita lihat, kalau saya pernah ikut expo makanan ya, apa expo pokoknya industri makanan lah, itu yang paling banyak dikunjungi itu adalah perusahaan yang menawarkan produk eco-friendly. Jadi kayak misalkan sedotan dari kertas, sedotan dari bambu, sedotan dari stainless steel lah, itu banyak sekali yang datang ke situ. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kebangkitan cinta lingkungan hidup ini sekarang tuh sudah sangat tinggi sekali ya. Nanti saya jelaskan contohnya kenapa seperti itu. Corporate image, nah ini yang tadi saya bilang kaitannya sama laba, ini jangka pendek ya. Jangka pandangnya adalah kaitannya sama sustainability atau going concern. Ini juga seperti itu. Ketika image-nya bagus ya, secara jangka panjang sustainability-nya atau keberlangsungannya akan naik. Tentu saja going concern juga akan naik gitu kan. Nah, seperti itu. Lalu apakah perusahaan harus menanggung tanggung jawab sosial? Sebenarnya tidak harus gitu ya. Tapi perlu. Meskipun sebenarnya ada undang-undang yang mewajibkan itu, tapi tidak semua perusahaan wajib melaksanakan itu. Nah, lalu bagaimana nih? Nah, ini secara konsep ya. Jadi apa saja sih yang termasuk jenis tanggung jawab sosial? Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi. Nah, tetap tanggung jawab ekonomi itu masuk peningkatan laba, memaksimalkan laba itu memang masih bagian dari tanggung jawab sosial nih, menyediakan barang jasa dan biaya yang layak. Nah, jadi tidak hanya barang dan jasa saja, tetapi biayanya harus sesuai. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab sosial, menyediakan pekerjaan yang produktif. Jadi memang memang bisa memberikan lapangan kerja. Nah, itu juga salah satu bentuk tanggung jawab sosial gitu ya. Bukannya itu memang sudah layaknya seperti itu ya suatu operasional perusahaan. Iya, memang layaknya seperti itu, tetapi kan maksudnya dengan perusahaan itu mendirikan perusahaan dan membuat barang dan jasa yang sesuai dengan bahan baku yang benar-benar benar-benar dengan proses yang bersih dalam tanda petik ya, biayanya enggak memang sesuai dengan perencanaan dan sebagainya, itu memang salah satu bentuk dari tanggung jawab sosial juga ya. Memang pada dasarnya adalah ketika kita mendirikan usaha, there is no way that we avoid business ethic. Jadi ketika kita mendirikan usaha itu secara otomatis kita itu wajib untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, ada atau tidak adanya peraturan. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, ketika ada peraturan akhirnya menjadi tanggung jawab hukum gitu ya. Jadi ada kewajiban atas undang-undang, termasuk undang-undang mengenai kalau misalkan kita mendirikan usaha itu kan, misalkan khususnya untuk di daerah area-area tertentu yang misalkan contohnya yang memang habitatnya masih banyak habitat wildlife tadi gitu, misalkan hewan liar dan sebagainya, itu seperti apa sih gitu, itu harus. Nah, ini lingkungan hidup. Jadi ketika kita buang limbah, nah konkretnya ini, setiap kita bikin pabrik, di pabrik itu pasti ada limbah ya, khususnya untuk pabrik-pabrik yang bahan bakunya kimia atau produknya itu menggunakan bahan baku kimia, itu biasanya ada undang-undang lingkungan hidup. Nah, undang-undang lingkungan hidup ini mengatur detail tentang itu. Jadi mengatur detail dan memantau tentang itu. Jadi salah satu perhatian dari investor adalah itu, kepatuhan akan undang-undang lingkungan hidup. Itu salah satunya. Meskipun kompleks ya, saya tidak mau membahas tentang politiknya lah intinya, tetapi intinya ada dan itu wajib dipatuhi, intinya seperti itu. Ada standar profesi nih, ada akuntan, ada kesehatan. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab sosial yang terkait dengan tanggung jawab hukum, pajak dan sebagainya, kesehatan. Makanya kan dokter itu kan harus disumpah. Nah, salah satunya adalah seperti itu. Terus berikutnya, tanggung jawab etis, gagasan perusahaan mengenai perilaku. Nah, perilaku bisnis yang etis dan layak. Nah, ini juga nih, kalau ini lebih ke ini mungkin ya, lebih ke ya perilaku ya, behavior ya, yang kalau ini kan secara normatif ya, bahwa perusahaan tuh memang seperti ini, kalau ada hukumnya memang harus diikuti. Nah, kalau ini tuh menjadi suatu
lebih kepada suatu value atau nilai atau culture dari perusahaan itu sendiri. Ini arahnya ke sana. Nah, tanggung jawab diskresi ini tanggung jawab sukarela. Jadi sebenarnya, nah kalau tanggung jawab sukarela ini lebih apa ya? Bisa ini yang tadi di pertanyaan sebelumnya adalah apakah perlu dilakukan atau tidak. Ketika masih banyak yang tidak melakukan itu dan ada satu atau dua perusahaan yang melakukan itu, nah itu sebagian dari tanggung jawab sukarelanya dia. Contohnya nih ya, contohnya gampangannya, selain pajak ya, misalkan selain pajak perusahaan itu di laporan keuangannya mencantumkan zakat. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu diwajibkan nggak di dalam tanggung jawab hukum? Kalau pajak hukum ya, tetapi kalau zakat ini kan pada dasarnya tertulisnya hanya di Al-Quran dan hadis gitu misalkan, tetapi investor sebenarnya tidak melihat tentang itu gitu, tetapi perusahaan ingin melakukan itu. Nah, itu tanggung jawab sukarela. Atau misalkan berarti terkait dengan ini disability. Jadi misalkan dia mempekerjakan pekerja dengan keterbatasan fisik, itu juga bisa salah satu, itu tanggung jawab sukarela. Tapi tidak tahu ya berikutnya nanti apakah itu menjadi masuk di ranah hukum, bukan ranah hukum ya, diatur juga dalam undang-undang. Nah, itu saya tidak tahu. Yang sekarang menjadi perhatian sampai beberapa hari ini didemokan UU Cipta Kerja. Nah, itu seperti apa? Itu saya tidak membahas tentang itu ya, karena saya sendiri juga tidak membaca UU Cipta Kerjanya. Saya tidak punya kompetensi untuk memberi pendapat tentang itu juga. Nah, jadi secara konsep juga sih, bagaimana inisiatif sosial kolaborasi, ada inisiatif sosial kolaborasi itu terkait dengan tujuan jangka panjang yang tahan lama. Jadi sekali lagi, sebenarnya tanggung jawab sosial itu efeknya tuh jangka panjang. Pasti. Sekali lagi, jangka pendek kan periodik nih, dilihatnya dari laba. Kalau dilihat dari laba, logikanya adalah ini akan mengurangi laba karena biayanya naik dan sebagainya. Tetapi ketika dilihat dari jangka panjang, corporate image-nya bagus, sustainable akhirnya. Jadi efeknya memang efeknya lebih, perspektifnya jangka panjang daripada jangka pendek. Atau kalau dari beberapa artikel-artikel tentang akuntansi itu, misalkan pengolahan limbah, mesinnya itu sebenarnya mesin yang dibeli untuk olah limbah itu sebenarnya bukan bentuk biaya biaya pengolahan limbah, enggak, tetapi dialihkan jadi investment. Nah, itu salah satunya. Itu bagaimana akuntansi melihat perspektif saja sih gitu ya. Jadi tetap disesuaikan dengan standar dan sebagainya gitu kan. Tapi standar kan bukan hukum ya. Jadi you have to differentiate that gitu. Jadi identifikasi tantangan jangka panjang. Jadi tantangan itu kaitannya nanti lebih detail nanti saya jelaskan di eksternal faktor ya. Ini seperti apa? Kok kuning nggak kelihatan ya? Saya ganti saja deh. Blue. Tantangan. Jadi tantangan ini nanti kaitannya sama eksternal faktor. Nanti saya jelaskan lebih detail di pertemuan berikutnya. Berpartisipasi dan berkomitmen dalam jangka panjang. Sekali lagi intinya jangka panjang. Berkomitmen, berpartisipasi dengan siapa saja, namanya kolaborasi. Perusahaan bisa kerjasama dengan dinas-dinas yang terkait, NGO atau sekarang tuh banyak sekali organisasi yang terkait dengan gerakan-gerakan sosial dan gerakan-gerakan lingkungan hidup. Nah, itu juga keputusan investasi. Nah, tadi yang saya jelaskan tadi. Jadi mungkin itu konkretnya ya. Alat untuk mengolah limbah itu sebenarnya bukan biaya untuk CSR sebenarnya. Mungkin kita bisa kategorikan itu sebagai biaya investasi. Biaya investasi nanti efeknya ke neraca dan sebagainya, dan bahkan ada penyusutan dan sebagainya ya kan. Ada biaya penyusutan. Efeknya nanti ke laba rugi mungkin di biaya penyusutannya gitu. Tetapi ada manfaat nih, nah gitu. Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Terus berikutnya,
Nah, ini meningkatkan kapabilitas dan kontribusi atas apa yang Anda lakukan. Saya hapus ya. Oke. Aja deh. Nah, meningkatkan kapabilitas, kontribusikan apa yang Anda lakukan. Jadi sebenarnya koordinasikan antara perusahaan dan kontribusi sosial. Jadi sama sih sebenarnya kayak tadi. Jadi pada dasarnya kemampuan perusahaan itu bisa kok mengolah beberapa jenis kegiatan tanggung jawab sosial. Jadi ketika sudah punya kapabilitas itu, tidak hanya secara modal ya, tetapi secara kemampuan SDM dan sebagainya itu ya, kalau memang itu bisa mendukung operasional perusahaan, ya kenapa tidak gitu. Terus menimbang pengaruh pemerintah. Nah, ini juga kaitannya juga lihat tadi saya contohkan adalah efek kolaborasi dengan dinas-dinas ya, kolaborasi dengan dinas kesehatan, dengan dinas lingkungan hidup, atau bahkan pemangku kepentingan bisa DPR dan sebagainya, buat kita approach bisnis, kita approach untuk memastikan bahwa ketika ada tanggung jawab sosial itu tanggung jawab dilindungi oleh undang-undang gitu misalkan dan sebagainya. Itu banyak sekali contoh-contohnya. Institusi milik pemerintah juga bisa menyusun dan menilai total paket manfaat. Reputasi pencitraan atas niat baik, itu seperti apa? Kita harus pastikan bahwa sebenarnya nggak bisa dipastikan juga sih, sebenarnya etika itu area yang paling abu-abu dalam bisnis ya. Nah, tapi secara jangka panjang sekali lagi tetap harus kita prediksi mengenai manfaatnya gitu ya. Jadi efeknya ketika jangka panjang itu, ketika kita melaksanakan CSR itu jangka panjangnya sustainability company-nya atau keberlangsungan perusahaannya itu bisa memberikan manfaat beberapa banyak gitu. Kalau memang bisa dinilai dari segi nominal, ya boleh dilakukan perusahaan. Misalkan dilihat dari jumlah kita kaitkan dengan kesadaran customer meningkat, jumlah customer dengan kesadaran lingkungan hidup itu ternyata konsumsinya lebih tinggi nih daripada yang tidak tidak sadar akan lingkungan hidup. Nah, itu juga bisa dijadikan data-data untuk memprediksi tentang keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Lalu di mana batasan corporate social responsibility? Ini sebenarnya sangat susah untuk dilihat kotak-kotaknya, pagar-pagarnya itu memang agak susah. Tapi basically adalah kita lihatnya dari sini, capabilities inti. Jadi sebenarnya ketika perusahaan mampu, ketika perusahaan punya networking, ketika perusahaan secara SDM juga mampu, ya lakukan, intinya gitu. Nah, ini CSR dan strategi perusahaan. Ini ada 3P yang tadi saya jelaskan ya, ada population, ada planet, ada profit. CSR itu dipandang sebagai strategi bisnis sebenarnya, karena kita ngomongnya tadi jangka panjang ya, manajemen strategik dan strategic planning itu sebenarnya tidak terfokus pada jangka pendek, tetapi lebih kepada jangka panjang ya. Jadi oleh karena itu secara tidak langsung sebenarnya sudah menjadi kewajiban sebenarnya CSR itu dilakukan di perusahaan. How to manage that? Bagaimana dilakukan dalam timeline yang seperti apa? Nah, itu yang harus dipertimbangkan ya. Dan yang pasti ini tidak mengaburkan sasaran. Mencelek ya, karena saya bikinnya mencelek jadinya. Nah, ini yang penting, tidak mengaburkan sasaran bisnis. Jadi pastikan bahwa balik lagi visi dan misinya itu tetap ada gitu. Apalagi untuk visi-visi dengan nilai filosofis dan nilai filosofis yang terkait dengan sosial. Contohnya yang sebelumnya itu kan misalkan berkontribusi terhadap kemajuan kesehatan, bekerja sama dengan masyarakat, bla bla bla. Itu kan kental sekali ya nilai tentang tanggung jawab sosialnya. Apalagi seperti itu. Kalau seperti itu berarti sangat klop sekali dengan visi perusahaan. Nah, tapi kalau misalkan
hubungannya dengan profit nih, menaikkan profit setinggi-tingginya, memuaskan stakeholder. Nah, itu kan ada beberapa komponen visi yang terkait dengan itu. Bagaimana nih menyeimbangkan antara kegiatan CSR dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada shareholder. Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Makanya penting kita untuk tahu karakter dari customer, penting kita untuk tahu karakter dari investor perusahaan kita itu seperti apa gitu. Nah, ini yang penting, laporan yang transparan. Nah, pasti harus ada annual reportnya, karena biasanya kalau di awal tahun atau akhir tahun ya, itu biasanya kan setiap perusahaan yang go public itu pasti akan bikin jumpa pers lah intinya, selain annual report ya. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh masyarakat sebagai stakeholder dan investor sebagai shareholder itu adalah itu, strategi kedepannya gimana? Ada nggak isu-isu terkini misalkan terkait dengan lingkungan hidup, sosial, gender equality, ras dan sebagainya, itu bagaimana perusahaan mengintegrasikan itu dengan strategi perusahaan? Nah, itu pertanyaan yang bikin para pemangku pengelola perusahaan itu, board perusahaan itu biasanya keringetnya sejagung-jagung. Itu salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan itu. Kenapa sih pasti akan ditanyakan itu, pasti akan ditanyakan. Nggak pedulinya masyarakat dan investor pasti ada yang peduli, dan yang peduli itu biasanya tanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu, dan perusahaan harus siap untuk menjawab tentang itu ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, tantangan CSR itu sebenarnya di mana sih? Sebenarnya ada di sumber daya dan kapabilitasnya gitu. Makanya tadi kita sesuaikan batasannya itu di mana. Ketika sumber daya dan kapabilitas perusahaan itu ada, dari sisi sumber daya manusia dan dari sisi modalnya kita ada, ya memang lebih baik arahkan ke sana gitu. Sekali lagi, jangka panjangnya itu adalah ini sustainable company gitu ya. Sustainable company, going concern company itu salah satunya sekarang itu dilihat dari kegiatan dia tentang CSR itu. Kalau nggak salah terakhir itu ada dokumenter mengenai, saya lupa, dokumenter tentang saya lupa. Itu viral sekali beberapa tahun lalu itu. Saya nonton dan saya hanya bertahan di menit ke-16 karena saya sudah emosi. Saya sudah emosi melihatnya karena ya Allah kok ya segitunya gitu ya. But kalian mungkin perspektif saya berbeda dengan perspektif Anda, jadi kalian lihat saja lah filmnya seperti apa. Atau mungkin nanti saya upload juga di di Spada, kalian bisa cari linknya, bisa kalian tonton sekarang ya. Tuntutan yang semakin besar untuk memberikan kontribusi. Nah, ini sekarang karena masyarakat sekarang itu semakin pandai ya, meskipun secara literasi mungkin tidak tinggi, that's a fact ya. Tetapi semakin kritis, saya bilang semakin kritis. Jadi berkontribusi saja masih ada kritikan gitu, apalagi tidak berkontribusi sama sekali gitu. Apalagi Indonesia ini memang masih karakter orang Indonesia ini kan masih yang bareng-bareng, kalau bahasa di SDM itu namanya kolektif ya, budaya kolektifnya itu masih tinggi. Jadi ketika ada satu yang menderita dalam tanda petik, itu pasti langsung menjadi perhatian banyak orang dan langsung menjadi sorotan. Nah, gitu. Makanya tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan itu pasti akan menjadi sorotan juga, menjadi sorotan yang semakin meningkat di masyarakat dan pemerintah dan organisasi non profit ya. Nah, sekarang etika manajemen. Jadi definisinya itu pada dasarnya itu terkait dengan moral. Nah, pada dasarnya itu terkait dengan moral. Sudah titik poinnya itu di moral sebenarnya. Nah, masalahnya adalah moral itu tidak bisa dinilai ya kan. Moral itu manusia itu hanya bisa melihat moral itu dari tindakan realnya. Tapi pada dasarnya apakah
ada hidden agenda atau tidak itu memang tidak bisa dilihat ya Allah Subhanahu wa taala yang tahu itu. Tapi basically ini adalah moral yang sebenarnya nilai moral satu individu dengan yang lain berbeda. Nilai moral yang dipegang oleh perusahaan sebagai culture perusahaan dengan perusahaan lain juga berbeda. Tapi basically poin utamanya adalah di moral yang mencerminkan keyakinan masyarakat mengenai tindakan yang benar atau salah. Nah, ini tuh batasan di ininya itu agak susah untuk agak susah untuk diidentifikasi lah. Makanya sebenarnya ada norma. Nah, norma itu kan yang membantu peraturan ya, yang membantu peraturan. Norma di Indonesia dengan di luar mungkin akan berbeda. Nah, sekarang pendekatannya seperti apa sih? Ini di bukunya saya sudah upload juga sih ini di Google Drive ya. Ini isu-isu kontemporer dari manajemen strategik dari Louis Moutinho 2017. Ini saya ambil ada pendekatan utilitarian. Jadi basically melihat good aspek dari setiap individu. Jadi gampangannya apa ya? Kusnuzon lah ya, gampangannya kusnuzon. Jadi kita tuh harus melihat bahwa individu itu basically adalah orang yang baik dalam tanda petik ya, orang yang baik. Sisi-sisi baiknya lah yang harus kita yang harus kita junjung tinggi gitu. Intinya seperti itu. Nah, pendekatan hak moral ini apa ya pengertiannya, saya kok lupa. Saya sudah buat ininya sih, saya dapat. Respecting and protecting individual liberties, privilege, and rights are evident within a modern society. Jadi bagaimana menghargai kebebasan individu. Nah, kebebasan individu, privilege dari individu itu sendiri. Tapi sekali lagi selalu saya bilang bahwa etika itu sangat abu-abu sekali. Jadi memang batasan etika dalam perusahaan, etika bisnis itu memang sangat abu-abu sekali. Makanya perlu direview setiap periode tertentu gitu. Nah, terus keadilan sosial looks at impartiality of treatment. Jadi melihat persamaan dari perlakuan. Nah, itu intinya seperti itulah. Nah, individual, how this decision promotes long-term interest. Jadi kalau yang utilitarian tadi melihat dari good dari banyak, jadi melihat kebaikan dari banyak orang. Ya gimana ya? Kayak gini. Sorry. Jadi saya salah kayaknya. Pendekatan utilitarian itu lebih kepada kebaikan bersama. Nah, itu sorry. Jadi kebaikan bersama. Utilitarian itu adalah kebaikan bersama. Mana yang memberikan kebaikan paling bagus untuk banyak orang. Nah, itu yang kita terapkan. Nah, intinya gitu pendekatan utilitarian. Akan tetapi, nah ini yang digarisbawahi di bukunya Moutinho ini adalah become dubious when unethical could have the effect of creating the most good. Jadi contohnya adalah spionase dari perusahaan. Jadi kayak misalkan pandangan perspektif mengenai yang penting perusahaanku, karyawanku sejahtera dan kaya dulu. Masalah nanti customer kita ambiar, nah itu urusan nanti. Masalah nanti partner kita ambiar, urusan nanti. Nah, ini contohnya adalah yang ada di krisis global 2008 yang ada di Amerika. Jadi bagaimana kelompok kalian nonton filmnya ini deh, saya kok lupa ya. Nanti saya upload juga lah. Nanti untuk yang tanggung jawab sosial ini saya kasih contoh-contoh film-film yang kalian bisa tonton sambil santai, tapi kalian bisa belajar juga di situ ya. Jadi itu contoh-contoh yang terjadi, realita-realita yang ada di dunia sebenarnya. Makanya kenapa kok banyak sekali sih skandal-skandal tentang itu ya, karena memang secara konsep itu etika itu abu-abu sekali. Jadi tergantung prinsip-prinsip moral masing-masing gitu ya.
Nah, individual ini terkait sama long term ini ya, long term apa ini, well-being lah, atau apa, self interest, well-being gitu. Jadi apa, kebahagiaan individu. Jadi kayak misalkan terkait dengan beliefnya individu, terkait dengan cultural backgroundnya dia gitu ya. Itu jadi lebih spesifik ke individu ya. Oke, saya teruskan ya. Terus by the way, saya memang masih apa, kalau kalian masih belum paham tentang ini, silakan baca bukunya Fred R. David yang bahasa Indonesia. Itu juga ada beberapa, mungkin tidak semuanya ada di sini, tapi kayaknya utilitarian, hak moral, keadilan sosial ini ada. Ini individualism ini kayaknya hanya ada di bukunya Moutinho. Tapi kalian nanti silakan lah browsing, kalian baca sendiri mana yang membuat kalian paham, boleh silakan. Nah, kode etik bisnis. Nah, sekumpulan prinsip etika untuk membantu manajemen mengambil keputusan. Nah, kalau bisa, nah tadi yang saya bilang, kalau karena etika itu kadang tidak tertulis dengan jelas ya, makanya makanya banyak sekali tindakan-tindakan itu yang memang bukan tidak beretika, tetapi tidak ada fondasi moral yang clear gitu ya. Makanya bagi beberapa pandangan beberapa komunitas itu tidak beretika, beberapa pandangan komunitas lain itu beretika gitu ya. Jadi contohnya vegan, nah gitu ya, vegan, climate change. Bahkan saya punya teman yang apa namanya, yang bergerak di bidang, bukan bergerak, keahlian dia itu kalau nggak salah di environmental engineering, teknik lingkungan. Tetapi dia menganggap bahwa climate change itu suatu keniscayaan gitu ya. Jadi bukan, climate change itu memang apa, secara alami saja. Nah, itu pandangan ini masih diperdebatkan sih, karena gini, pegampangannya, mana area-area yang banyak diperdebatkan ya, yang sampai sekarang diperdebatkan, nah itulah biasanya terkait dengan etika, terkait dengan moral gitu. Beda sama ini ya, beda sama area-area tertentu yang memang clear gitu batasannya, itu memang jarang sekali diperdebatkan. Pun diperdebatkan mesti yang punya logika lah yang menang lah, intinya gitu. Tapi karena etika ini kaitannya dengan moral ya, jadi memang apa, menjadi bahan perdebatan lah, intinya gitu. Tapi ketika ini tertulis, contohnya adalah etika profesi dan sebagainya, itu biasanya menjadi ukuran dan prosedur yang akhirnya menjadi perilaku. Jadi ini ideal ya, ini tuh idealnya. Idealnya tuh memang sebaiknya tertulis, terdokumentasi, tersampaikan. Setelah itu menjadi prosedur, setelah itu menjadi perilaku gitu kan. Nah, ini contoh-contoh quote, bisnis quote dari beberapa pengusaha ya. Ini dari KFC, Colonel Sanders. There is no reason to be the richest man in the cemetery. Artinya adalah kamu kaya kalau apa di kuburan juga percuma, ya kan. Jadi intinya ketika kamu hidup ya gunakan kekayaanmu itu untuk kepentingan banyak orang. Percuma kamu memperkaya diri gitu tanpa memperhatikan tanggung jawab sosial, yang itu nanti gak kamu bawa di kuburan. Nah, intinya gitulah dia, Bapak Colonel Sanders ini. You can do business from there. Jadi kamu tidak bisa nih kaya terus kamu mati, gak bisa kamu bawa bisnismu itu ke kuburan, tuh kan gak bisa, intinya gitu. Jadi we have to conduct a CSR. If ethics are poor at the top, that behavior is copied down through the organization. Nah, ini terkait erat dengan leadership sebenarnya. Jadi sebenarnya nilai etika dan moral dan yang mendasari dari etika itu sebenarnya dilihat dari leadershipnya. Jadi ini, if ethics are put at the top, jadi ketika etika itu sudah lemah ya, di top itu maksudnya di manajemen atas, the behavior is copied down through the organization. Jadi perilaku itu akhirnya ditiru, intinya ditiru di organisasi yang di bawahnya. Intinya sekali lagi, leader itu sebenarnya
banyak sekali pandangan tentang leader bahwa sebenarnya tidak hanya etik saja sih, bahwa leader itu memimpin by doing gitu ya, memimpin by doing. Ketika kamu bisa melakukan itu, khususnya terkait dengan etika ya, bukan berarti leader itu harus bisa segalanya, enggak, tetapi ketika kamu menunjukkan bahwa kamu bekerja sesuai dengan apa yang kamu katakan, sesuai dengan nilai-nilai yang kamu sampaikan, akhirnya yang di bawah pun juga akan mengikuti nilai-nilai itu dan akhirnya efek ke perilaku mereka gitu ya. Nah, unethical behavior significantly increase the cost of doing business. Nah, tadi berkaitan dengan itu. Pada dasarnya kan bisnis yang tidak etis itu akan meningkatkan biaya gitu. Itu menurut Frank Sonnenberg. Mungkin ini sekali lagi dilihat dari secara jangka panjang ya. Ketika perusahaan terlibat skandal gitu misalkan, banyak sekali perusahaan yang terlibat skandal dan justru malah bangkrut. Nah gitu. Jadi contohnya Enron, nah gitu kan. Enron itu kan bentuk salah satu yang tidak unethical dan langsung efeknya perusahaannya bangkrut tuh. Nah itu pada saya sudah bukan cost lagi, sudah bukan meningkatkan cost lagi, tetapi menggulung tikarkan perusahaan. Nah itu salah satunya. Nah ini tugas Anda ya, tugas Anda nanti saya upload juga di Spada. Jadi ini individual, mungkin bisa tugas, bisa diskusi, nanti lihat saja di Spada. Oke, sekian. Oh sebentar, ada beberapa contoh nih yang saya mau sampaikan. Ini, sorry. Nah ini nih, ini beberapa kesadaran saya share saja ya. Jadi ini judulnya adalah kesadaran mengenai level of sustainability awareness. Jadi kesadaran terhadap sustainability itu keberlanjutan, salah satunya terkait dengan isu sosial dan isu lingkungan hidup. Ini kalian baca sendiri. Nanti saya upload juga di Spada. Pada dasarnya seperti ini. Jadi apa saja sih terkait kesadaran dan perilaku, sikap dan perilaku lah intinya yang terkait dengan social responsibility sama environmental responsibility itu. Ini survey question yang paling dasar. Ini pertanyaannya adalah apakah kamu naik motor tuh ke perusahaan ke kampus? Jawabnya ya gitu. Kok motor sih, mobil ya. Kamu punya carpool nggak? Kamu turn lights ketika kamu matikan lampu nggak saat meninggalkan ruangan? Nah ini ya sering nih sadar lingkungan, termasuk adalah sadar terhadap energi ya. Jadi kayak misalkan kalian terbiasakan ketika selesai, ketika nggak dipakai, dimatikan gadget kalian, jangan ngecas seharian gitu kan, terus nyantol terus. Nah itu salah satunya. Ini yang ini cukup bagus sih, yang menjawab mematikan lampu saat meninggalkan ruangan 79%. Ini enggak pakai ukuran enggak untuk penggunaan listrik, ini yang menggunakan sekian persen. Yang paling rendah ini, do you leave water running while brushing teeth? Nah, ini cuma 47%. Jadi ini salah satu salah satu bentuk atau sikap dan perilaku dari kesadaran sosial secara individu ya. Jadi kalau kalian sikat gigi, cuci piring, nah itu saat sikat gigi itu kalian perannya masih dinyalain enggak? Nah, itu salah satunya. Terus kalau cuci piring itu saat kasih sabun ke piring dan sebagainya itu kerannya nyala nggak, atau kalian matikan, kalian cuci dulu, bilas dulu, matikan kerannya, terus habis itu dikasih sabun, habis itu dibilas lagi. Nah itu salah satu bentuk perilaku terhadap bentuk kesadaran terhadap lingkungan gitu. Reduce water use ini juga sama. Apakah kalian lebih memilih produk-produk yang ramah lingkungan? Nah, ini cukup tinggi, 67,9%. Perhatian nggak terhadap energi dengan cara ketika beli appliance. Jadi kayak misalkan kalian yang konkret aja, kalian beli bola lampu, light bulb ya,
lampu ya. Lampu itu kalian lihat energi savingnya enggak gitu. Itu salah satu bentuk sih. Nah, terus ada beberapa ini di Saudi Arabia sih. Nah, ini ada berapa? Ini mana tindakan dari kesadaran lingkungan itu yang paling banyak dilakukan. Ternyata yang paling banyak dilakukan ini shutdown komputer. Nah, ini penting nih, ini menjaga energi juga. Jadi kalau kalian selesai, lebih baik dimatikan ya, ojo dibiarkan begitu saja. Unplug power cord when done. Nah, ini juga betul. Setelah selesai cas ini. Ini ternyata yang paling tinggi adalah di sini. Terkait dengan ini ya. Ini terkait dengan penggunaan alat-alat listrik yang menggunakan listrik ya. Terus mematikan lampu, berpikir dulu sebelum print. Nah, jadi kalau saya juga seperti itu ya. Kalau saya adalah tipe-tipe yang kalau bimbingan ke saya lebih baik pakai online atau pakai soft copy karena saya tidak begitu suka menggunakan kertas ya. Pun pakai kertas kalau bimbingan ke saya bisa bolak-balik. Dulu ada yang menyeletuk gini. Kan Bu Benih nggak ikut bayar. Kan yang bayar mahasiswa. Ini bukan masalah bayar dan enggak, bukan masalah murah dan enggak, tetapi satu kertas itu dapatnya adalah dari pohon-pohon yang ditebang kan gitu kan. Kertas itu kan asalnya dari pohon gitu kan. Jadi berapa banyak kertas yang kamu buang dan itulah efeknya ke berapa banyak pohon yang kalian bunuh. Jahat banget ya saya. Tapi ya betul itu. Bring your own mug. Nah, biasakan jangan terbiasa membeli botol-botol yang di jalanan gitu kan, bawa sendiri. Kalau bisa misalkan sehari kalian butuh minum 1 botol ya sudah bawa dari rumah gitu ya. Kalau ini masih diperdebatkan ini saya masih diberikan mencuci dengan cold water atau dengan air dingin itu ternyata bisa menghemat energi. Recycle, nah ini juga salah satunya. Atau kurangi penggunaan plastik, kalau ada pakai plastik kumpulkan menjadi bank sampah dan sebagainya gitu ya. Ini contoh yang berikutnya ini di Indonesia. Ini PT Maju Jaya di Pare, Jawa Timur. Nah, ini dia artikelnya terkait dengan penerapan etika bisnis. Ini bagus sekali. Ini terkait dengan biaya. Jadi dasar penggunaan biaya penetapan biayanya itu dilihat dari tadi ya, utilitarian dan sebagainya itu seperti apa gitu. Ini oke lah, ini bisa kalian jadikan inspirasi nih nanti kalau ketika skripsi juga boleh nih. Jadi pendekatan etika bisnis dengan efisiensi biaya gitu, atau misalkan dengan persepsi keberlangsungan usaha gitu, itu juga bisa nih. Jadi ini berdasarkan penetapan harga kan dia pakai cost based pricing dan demand based pricing. Itu ternyata kalau dilihat dari pandangan etika itu menganut etika utilitarianisme. Jadi harga itu bahwa penetapan harga itu berdasarkan kepuasan PT Maju Jaya. Jadi untuk kepentingan perusahaannya penetapan harganya. Tetapi beda lagi ketika harganya itu menggunakan garansi. Nah, kalau menggunakan garansi, pendekatan etika yang dipakai itu adalah deontologi. Nah, ini bagus sekali nih. Kalian bisa coba terapkan di skripsi kalian nanti. Oke? Sementara itu saja dulu nih, nanti juga saya upload di Spada. Semoga materi hari ini dapat memberikan gambaran ya. Semoga kalian juga tidak bosan mendengarkan suara saya. Sekali lagi kalian bisa mendengarkan ini dengan sambil ngopi, berkebun, bercengkerama, ngeteh, masak gitu, terserah. Jadi kalian bisa dengarkan kapanpun. Oke, itu saja. Semoga materi kali ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.